Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita. Udah lama tidak laksanakan podcast. Sudah lama juga, ada hampir setengah tahun di sini ya. Lebih tuh. Dikarenakan kita melakukan renovasi dan anak-anak ada upgrade sedikit. Masih bersama kami Ketua SI Kabupaten Rokan Hilir. Kalau progresi ya. Bersama dengan Sekretaris SI Kabupaten Rokan Hilir. Pada hari ini atau saya sobi tanggal ya dak. Nah, Jadi kita tanggal bukan hari ini. Jadi hari ini setelah sekian lama mulai lagi. Terakhir kita ngundang PSSI. Ya. Tahun 2025 ya. Akhir. Awal lah ya. Tengah lah dulu lah. Jadi hari ini kita menjandangkan siapa nih? Awak biasa manggilnya Kanda Pikar. Iya. Rupanya Kanda, aku ketua cabur dulu. Kanda Pikar ini merupakan kalau untuk organisasi udah jauh lah. Senior aku lah. Senior. Kalau Kanda Pikar. Siapa yang tak tahu? Nah, kayak gitu. Kanda Pikar. Nama Zulfikar nama lengkapnya. Pada hari ini kami mengundang beliau sebagai ketua cabur IPCA MMA. Nanti akan kita ulas mengenai IPCA MMA. Karena nanti kalau aku salah sobi, aku enggak tahu. Betul. Selamat datang kepada Kanda Pikar. Ya, perkenalkan dulu. Nah, inilah ruangan podcast kami Kanda dari SI Kabupaten Rokan Hilir. Sederhana tapi jadilah. Ya cikgu kan. Sip. Sebelum kita lanjut yang lain, Santai. Perkenalan. Walaupun udah banyak yang tahu. Itu dia. Asal nengok pertama tadi, gue menjelaskan siapa yang tak tahu. Perkenalan dulu. Kami mohon kepada Ketua IPCA MMA Kanda Zulfikar untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Kemudian siapa pengurus-pengurusnya agar kami juga tahu kan siapa aja nanti. Iya. Silakan Kanda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Sangat luar biasa. Terima kasih atas undangan dari podcast SI Kabupaten Rokan Hilir bersama kita ketuanya langsung itu Dinda Oto dan didampingi Cikgu. Terima kasih Pak Cikgu dan Dinda Ketua telah mengundang kami pengurus IPCA MMA Kabupaten Rokan Hilir. Baik, saya perkenalkan, nama saya Zulfikar, panggilan Fikar, lebih kenal dengan Dinda Ketua panggilan Kanda Dinda. Karena terasa lebih akrab dalam teknisnya berorganisasi seperti itu. Nah, dan juga sekretaris saya berhalangan, seyogyanya beliau hadir mendampingi saya sesuai undangan daripada Dinda Oto selaku CEO ya. CEO dengan Cikgu yang menyamar. Mudah-mudahan podcast ini menambah pengalaman-pengalaman kita semua di cabur untuk bagaimana bercerita tentang sejauh mana perjalanan atau sejauh mana maksud dan tujuan dari sebuah cabur. Betul. Siap. Baik, itu sekretaris saya Kanda Habib Nur, beliau izin, dan bendahara saya itu Bang Sahril. Jadi kami bertiga dan ada beberapa pengurus lainnya, lebih kurang kami 20 orang. Karena tidak terlalu gemuk, karena gemuk kalau tidak ada kegiatan bersama. Ini yang menjadi tujuan utama kita dalam berorganisasi. Baiklah, pengenalan singkat saya terhadap kepengurusan saya selama ini, yang mana saya diamanahkan memimpin IPCA MMA Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2022 dan itu dilantik di Provinsi Riau. IPCA MMA Kabupaten Rokan Hilir ini adalah merupakan salah satu cabur anggota dari keanggotaan KONI, yaitu cabur IPCA MMA yang kepanjangannya adalah Indonesia Bela Diri Campuran Mixed Martial Art. Artinya cabur IPCA MMA Rokan Hilir ini adalah merupakan cabur bela diri yang tergabung. Ada beberapa teknik yang ada di cabur lain itu ada di IPCA. Artinya kalau cabur tinju itu ada yang tidak dibolehkan itu menggunakan kaki kita. Tapi di IPCA boleh. Di Muay Thai ada yang main siku yang boleh dikenal identik dengan Thailand, dasar dari Thailand, itu di IPCA juga boleh. Nah, pada kesimpulannya IPCA ini boleh dikatakan tarung bebas. Tarung bebas dalam arti kata semua teknik boleh dimainkan. Tinju boleh, gulat boleh,
pemain kaki juga boleh. Semuanya dibolehkan dalam ini. Namun dalam bolehan itu semua ada juga aturan-aturan dalam sebuah pertandingan. Itu yang membuat, dan IBCA ini juga bagian daripada cabur untuk tingkat provinsi menjadi sebuah atensi. Dan kita beberapa waktu lalu tahun 2025 untuk Riau ya ada event kejuaraan nasional, itu Riau mendapat peringkat ketiga. Dan ketiga nasional berarti itu. Nasional untuk Riau. Dan kita Rohil waktu itu hanya mengirim 1 orang. Karena memang kelemahan di IBCA MMA Rohil adalah salah satu kuantitas daripada SDM kita masih minim daripada kabupaten kota seperti Pekanbaru, Siak, Dumai dan lain sebagainya. Namun kita juga tidak dipandang sebelah mata oleh rekan-rekan cabur IBCA di kabupaten yang lain. Kita selalu menjadi pembicaraan ketika ada event-event Porprov maupun nanti yang insya Allah sebentar lagi kita akan juga menghadapi Porprov di 2027. Insya Allah tingkat ketua baru dapat informasi dari KONI provinsi tetap akan dilaksanakan 2027. Itu akan pelaksanaan Porprov. Mungkin mudah-mudahan cabur yang ada di Rohil salah satunya ESI IBCA bisa nanti menambah pundi-pundi emas. Amin. Insyaallah. Ini itu sekilas gambarannya. Oke, itulah gambaran untuk IBCA MMA. Sekilas ya udah ya. Sekilas. Kalau kita bahas yang lain habis pula segmennya. Kalau segmen gitu ya. Sebelum Kanda menjadi ketua IBCA MMA ini, apa latar belakang mendasari Kanda bisa ingin menjadi ketua IBCA MMA gitu? Karena kan jujurnya kalau aku kan dasar untuk menjadi ketua IC itu emang hobi main game. Jadi dasarnya itu kan. Jadi kalau Kanda ini untuk dasar pertama, kalau untuk organisasi kuakui Kanda di atas dari aku. Karena jujur aja kuliah kiblat organisasi yo Kanda lah. Itu dah. Apa dasar pertama Kanda untuk memegang cabur IBCA MMA? Dan kenapa harus IBCA memang? Dasar pertama itu perlu saya ceritakan sedikit kronologis. Saya waktu itu sekretaris cabur Muay Thai. Jadi Muay Thai juga adalah cabur bela diri juga, yang lebih identik dengan gaya Thailand, gaya siku. Satu prode pada saat itu terjadilah dualisme di provinsi, sehingga pada basicnya memang saya tidak basic di sana. Namun secara administrasi saya mengikuti cabur bela diri khususnya Muay Thai, saya sangat tertarik. Perkembangan Muay Thai dulu. Anda ada apa ya? Sehingga kita pada saat Prof 2000 sebelum ini 2018 ya. 2018. Itu di Taluk ya. Ya di Taluk Pantan. Itu Muay Thai kita yang membawa kontingennya mendapat emas. Jadi kita berharap cabur bela diri itu untuk Rohil bisa bertahan. Nah, sehingga pada priorisasi kedua saya tidak lagi bergabung di Muay Thai, dan ada tawaran dari kawan-kawan Muay Thai Seriau itu ternyata habis dari Muay Thai itu pindah ke IBCA. IBCA provinsi itu salah satu yang menjadi penggagasnya itu adalah saya sendiri. Tepuk tangan lagi ya. Saya sendiri, dan itu juga menjadi poin penting. Dasar saya kenapa saya mengambil amanah ini karena penggagas di Riau itu adalah seluruh ketua kabupaten kota itu bagian daripada penggagasnya. Dan itu diminta oleh ketua provinsinya untuk prode pertama kepada ketua-ketua penggagasnya itu bisa mengambil amanah ini. Makanya dasar daripada kepercayaan provinsi itulah saya ambil amanah ini, dan itu bagi saya supaya ada regenerasi nanti prode keduanya nanti saya akan berikan kepada atlet-atlet atau kepada pengurus yang benar-benar fokus kepada cabur IBCA sendiri. Itulah dasar saya. Dan pertanyaan dari Cikgu tadi terkait kenapa harus IBCA? Ya, kita berdasarkan hasil daripada perkembangan saya di Muay Thai, saya sangat tertarik. Ternyata contoh di Jalan Bulan
Itu di Pelabuhan Hulu, mungkin kawan-kawan nggak tahu kan, Pelabuhan Hulu. Gua banyak di situ, punya di situ juga banyak yang pintar. Lebih banyak yang pintar karena sebelum itu ada di saya Iskandar, alumni UGM banyak yang pintar semua. Tapi di balik itu terkenal zona merahnya. Jadi zona merah ada yang hobinya berantai, berkelahi kalau bahasa bagian apa bertumbuh. Jadi adik-adik yang hobi bertumbuh SMP, SMA, target saya itu yang menjadi motivasi saya untuk mengambil amanah ini. Mudah-mudahan kita sama-sama nanti menyaksikan satu prodi ini, apakah IBCA itu nanti terlahir atlet-atlet yang bisa membanggakan Kabupaten Rokan Hilir. Insya Allah tujuan saya itu tadi. Jadi bagaimana atlet-atlet ataupun hobi-hobi adik-adik kita berantai, berkelahi yang mungkin tidak menjadikan sebuah prestasi, ya di situ kita masuk untuk bola. Disalurkan nanti Pak Cik. Ingatlah pada adik-adik yang selalu berkelahi itu kan. Nah, ada caburnya itu sah tuh. Nak pakai siku nak sah. Cuma kalau bisa jangan bertumbuh dulu. Jumpa langsung sama Ganda. Jumpa langsung sama Ganda. Aku nak daftar kan. Atlet kan. Mana tahu bisa ada eventnya kan? Bisa dikirim. Oke, Cikgu. Kan kita sama-sama tahu nih. Ya istilahnya Kanda ini kan senior di dalam organisasi kan gitu. Jadi dari cerita Kanda tadi mengenai ada dualisme provinsi yang cabur sebelumnya gitu kan ya. Nah, di pengurusan sekarang ini yang Kanda pimpin sekarang ini, itu bagaimana koordinasi antar pengurus Kanda? Ya alhamdulillah karena memang latar belakang mungkin Pak Ci Dinda tahu saya memang satu-satunya hobi berorganisasi, salah satu di Cabur. Tentu bagaimana kita bisa dipercaya salah satunya komunikasi yang baik. Nah sejauh ini saya sama sekretaris, sama bendahara dan sama beberapa pengurus juga saya aktif komunikasi. Bahkan setiap kegiatan yang ada di provinsi kita briefing dulu ataupun rapat kecil. Memang tidak rapat besar lah karena kita pengurusnya kecil. Contoh 2025 terakhir bulan 10 kemarin kita ada mengirimkan 3 wasit utusan dari pengurus yang memang berlatar belakangkan atlet, kita utus ke Sumbar ada pelatihan wasit. Untuk pelatihan wasit juga berarti IBCA MMA ini ada juga pelatihan wasit. Ada pelatihan wasit nasional juga ya. Itu udah 3 orang kita kirim tahun 2025 dan itu juga sudah kita laporkan di KONI. Ada kita kirim 3 orang, 2 orang itu guru dari man satu kita, 1 orang dari atlet kita. Berarti kalau untuk Rohil untuk wasit nasional ini udah tak bisa diragukan lagi ya kan ya. Karena rata-rata setiap campurnya pasti ada wasit nasional. Cuma tinggal kena kita di jam terbangnya lagi kan ya. Jam terbang nanti kalau misalnya di kita, kalau enggak kan berharap provinsi aja lagi. Karena kegiatan ini kalau provinsi pasti dibawa wasit nasional nih. Ini kita masih bersama dengan IBCA MMA. Itu agak payah singkatannya kan. Dibilang MMA, iya kan ya. Sama ya. Oke. Untuk Kanda, perbedaan MMA amatir itu berarti yang bertanding di daerah-daerah kecil atau apa kan. Nah, sama dengan IBCA MMA yang profesional. IBCA MMA profesional itu berarti yang ditayang-tayang di televisi kan ya. Tapi ada TikTokers atau apa, aku lihat dia juga membuat MMA itu di ruang terbuka untuk dia sama dia aja, mungkin untuk apa? Itu termasuk amatir atau gimana kan? Ya, perbedaan amatir dan profesional itu jelas pada regulasi teknis dan tujuan karir. Kalau amatir itu lebih sifatnya oleh kategori yang tadi. Ya, berarti yang TikTokers tadi ya. Yang lebih pengembangan skill, artinya kegiatan dilombakan di daerahnya masing-masing lokal. Sedangkan profesional itu dia terikat dengan kontrak. Sama dengan pemain bola profesional sama apa ya? Iya. Jadi kalau pemain bola nih yang tarkam beda, yang liga beda. Jadi lebih profesional ini lebih atletnya kepada kontrak, pada katakanlah sponsor yang memang sudah mengaitkan atlet untuk ke ranah profesional. Saja lebih spesifiknya berbeda. Berarti hampir sama juga dengan SC bola kaki ya beda. Kalau SC kan kalau untuk yang tanding-tanding di warkop itu kan biasa aja tuh, itu amatir. Tapi kalau yang liganya kayak yang pro ngetren lah, tuh ya main pro ya kan. Yang pro-nya apa?
situ dulu beda kan. Awak enggak lah tahu ya cikgu ya. Kau nak main nak cikgu tumbuk. Dah tumbuk ya. Tak bisa. Oke cikgu, lanjut cikgu. Oke, kalau Kanda menjabat dari tahun berapa Kanda? 2020. 2022, ini dah 2020 berarti lebih kurang setahun lagi nih. Itu yang periode pertama nih ya. Proses perekrutan ataupun pembinaan atlet yang khususnya memang yang di Rohil lah yang Kanda ini sekarang. Nah, ini menjadi problem ataupun kendala saya selaku ketua, karena memang tidak semudah yang Pak Cik ataupun Cikgu. ketua dan kawan-kawan bayangkan, memang tidak semudah apa yang kita pikirkan dalam Iya, proses betul. perekrutan pembinaan, karena semua itu bersumber dari finansial, Iya, cost Pasti. dari cabur tersebut. Kelemahan saya itu tadi, bagaimana teknisnya ya, saya sekarang lebih kepada pelajar, dan hari ini ada 2 sekolah yang kita gaitkan, yaitu MAN sama SMA. Begitu. Anak-anak MAN itu sudah kita rekrut dan kita akan membuat jadwal latihan. Berarti kayak program ekstrakurikuler bagi mereka lah ya. Maka di situ juga sudah lahir pelatih dan wasit kita kirimkan dari guru sekolah itu sendiri. Jadi kita ikat semacam ikatan kontrak lah, tapi tidak berbunyi kontrak. Yes. Nah, kondisi finansial cabur sendiri Kolaborasi itu. masih kolaborasi. Nah, lebih fokus kepada pembinaan pelajar. Sedangkan atlet yang hari ini ada yang sedang pertandingan itu hanya ya lebih kurang masih jauh lah daripada itu. Iya. Maka memang saya lebih berharap nanti KONI ke depannya betul-betul bisa membantu cabur-cabur kita semua. Betul. Tidak hanya satu cabur. Saya berharap periode KONI pada kepemimpinan Ketua Arwansa bisa terbuka untuk cabur-cabur yang memang aktif, yang punya sekretariatnya, yang punya atletnya ya. Punya Mohon programnya lah ya nanti, Kanda ya. program mohon nanti dibantu, tidak hanya dalam bentuk operasional saja. Karena sejujurnya tidak cabur Kanda aja ya. Semua cabur mengeluhkan tentang anggaran. Betul. Ya. Anggaran karena jujurnya kami di sini udah beberapa kali kita buat kegiatan ya kan. Tapi memang udahlah. Cuma ada lagi kan. Mau kita bahas itu nanti. Payahlah kan. Mungkin di pertemuan selanjutnya. Ya, pertemuan selanjutnya nanti kita bahas. Oke, Kanda lanjut tadi. Kan jelas mulai dari sekolah dulu nih. Dari usia pelajar. Ya. Nah, ketika melakukan kolaborasi dengan sekolah, MAN dan juga SMA ini, sambutan dari sekolahnya gimana kan? Ya, sejauh ini luar biasa, salah satu MAN lebih, sehingga gurunya itu sendiri langsung bersedia menjadi pengurus, bersedia menjadi pelatih. Berarti support lah Kanda ya, support lah ya. Hanya sekarang kendala kita adalah di perlengkapan. Maka kita hanya baru menyediakan matras, alat tinju dan perlengkapan seadanya. Pertahanan apa lah ya badan ya Kanda ya sama masih kurang kan. Kita berharap nanti ada ya bantuan dari KONI lah. Karena memang ya selain dari dana pribadi kita, mungkin Ketua IC juga sudah mengalami. Pada prinsipnya kita di campur ini tidak ada mencari keuntungan. Betul. Setuju Kanda. Setuju. Jadi kita tetap bersama-sama dengan cabur yang lain. Ya. Kita buktikan nanti pada Poprov. Iya, 2027. Itu. Oke. Lanjut terus. Ada lagi mau tanya? Betul gak Kanda. Jangan dulu. Nanti ada waktu itu. Itulah kalau bahas itu kan panjang loh kan. Ada sesi. Ini sekilas saja. Sip. Lanjut lagi Kanda. Ya. Tadi dari pihak sekolah. Terus yang untuk calon atlet lah jatuhnya gitu kan. Dari orang tuanya Kanda macam mana Kanda? Nah, sejauh ini karena kita memang belum sampai ke orang tua dan belum ada kita ikut sertakan ke event-event yang memang skala nasional. Belum pernah kita Untuk sharing sama orang tua gitu ya. Hanya keinginan dari anak tersebut. Oke. Namun itu akan terjadi ketika kita sudah foto. Kalau mudah-mudahan kita bersama 2020 nanti jadi Poprov, mau tidak mau kita akan minta persetujuan orang tua untuk mungkin di situ nanti pertanyaan cikgu bisa kita selaraskan sejauh mana dukungan moral orang tuanya kepada anaknya itu. Oke, ya.
Tapi kalau secara ini kan mengarah ke situ juga. Ya, Mungkin tidak terlalu jauh kepada persiapan untuk event selanjutnya gitu iya kan. betul. Artinya sambutan dari orang tua, mungkin ada yang sudah mendengar, Ya. oh anak aku mau ikut MMA Iya, misalnya betul. gitu. Takutlah aku misalnya gitu kan. Nah. Ada nggak mungkin yang udah selentingan seperti itu kan? Ada, seperti biasa. Hmm. Dia itu ya tadi kalau pandangan masyarakat kita, masyarakat Ya. pada prinsipnya yang namanya cabur bela diri gue identik nggak kok tumbuh Iya, betul. kekerasan pada prinsipnya kita jelaskan tidak Sengeri yang dipilih lah ya. tidak Brutal, sebrutal. seram karena dari awal saya jangankan ibu orang tua dari atlet itu, saya sendiri juga berpikir seperti itu. Iya. Nah, ketika kita masuk ke dalam teknis caburnya, semua pertandingan itu ada regulasinya, Betul. ada aturan main. Jadi tidak seseram yang kita bayangkan. Waktu yang harus berantamnya ada diatur. Hal-hal yang memang itu akan merugikan atlet itu juga ada diatur semua. Jadi setelah saya masuk ke sana, jangankan untuk orang tua, anak saya pun saya ajak sekarang. Ada umur sekarang kelas 2 SD, itu nama Muhammad Zafran. Nah, itu asal ada kegiatan pesta keluarga bersilik itu. Dan itu mungkin di Facebook, mungkin kawan-kawan bisa lihat. Dan itu saya siapkan untuk anak saya. Karena rupanya pada saat event nasional ya dia dibatasi waktu permainan itu dibatasi. Jadi tidak sejor-jor yang kita khawatirkan. Nah, itu penjelasannya. Berarti kalau untuk regulasinya kan ada titik vital yang tidak boleh dikenai dia. Berarti hampir sama semua cabur ya. Semua sama ya. Kalau untuk fisiknya hampir sama semuanya ya. Ada titik vitalnya yang tidak boleh. Jadi untuk rentan cedera parah itu tidak ada. Tidak ada. Mungkin tidak ada. Untuk orang tua jangan takut. Itu maksudnya jangan. Kalau anaknya hobi betul daripada bertemu di luar kantor polisi nah sudah damai ya kan dah. Elok suhu ikut kan entah silek tadi tak apa tadi kan silahkan atau muay thai boxing. Kalau boxing sudah deh. Tapi waktu turnamen boxing dulu itu mengelupuh memang. Apa mendudung itu dari teknis juga. Teknis dia tahu tak memang dia gaya main dia di situ tak ada kan. Iya. Tapi ngeri juga waktu teknis itu. Entah awak karena gumo kan. Bisa jadi takutnya nih. Iya. Oke. Dari pelajar dan generasi muda nih Kanda untuk MMA itu. Harapan Kanda memperkenalkan MMA, IBCA, MMA ini terhadap generasi muda dan apa ini untuk kedepannya apa sebetulnya? Ya, harapan saya adalah pertama kita punya SDM itu sendiri, artinya punya sumber daya manusia di bidang bela diri, begitu silat, boxing dan lain sebagainya, terutama IBCA. Karena IBCA ini identik perkelahiannya semuanya bebas boleh. Nah, apalagi kita di Rokanhilir khususnya di Bagan, kalau mental usah ditanya oleh. Betul. Wah, kita salah dong. IBCA ini kenapa saya sangat berharap IBCA ini bisa maju dan berkembang ya karena modalnya sudah ada, modalnya itu di mental. Ya. Kalau mental contoh jangankan di Indonesia, kalau tawuran gue bahasa samurai kalau awak melihatnya kalau itu tak biasa gitu. Nah, namun kita arahkan kepada yang hal positif. Mental yang tawuran itu dijadikan mental untuk bertarung di ring, di oktagon, mendapatkan prestasi lah. Dia dapat prestasi, dapat keuntungan secara finansial kosnya, bahkan dapat juga penghargaan. Bisa jadi kalau makanya saya lebih identik pembinaan itu dari usia pelajar. Karena nanti bisa menjadi prestasi dia ini bisa menjadi jenjang untuk pendidikan. Sekarang kalau dilihat untuk Indonesia ini prestasi adalah unggulan untuk masuk ke sekolah lainnya, ke pihak Akmil, kepolisian, tentara itu semua dari jalur prestasi. Karena banyak, bukan bohong, kita atlet-atlet yang dulu main bola, main voli, main basket, semua rata-rata udah jadi tentara, polisi itu lah ada karena dari prestasi ini. Jangan pula yang bawa celurit, jangan prestasi lah itu kan ya. Itu yang bahaya, makanya luar biasa podcast dari sini karena memang harapan kita semua cabur mungkin sama. Model IBCA ini Indonesia Bela Diri Campuran yang amatir ini adalah
lebih berfokus kepada hal-hal yang tidak kita inginkan di luar. Jadi ya daripada adik-adik kita pelajar tawuran dan lain sebagainya, ya kita siapkan Wadahnya. kita siapkan wadahnya. Maka mohon doanya juga, saya lagi menyiapkan seluruh perlengkapan. Jadi kalau udah memang lengkap semua perlengkapan, ya kita juga akan nanti boleh umum untuk latihan. Ya, betul. ya benar. Memang ini masih tertatih. Hanya AC yang luar biasa karena Ah, lengkap. Tapi dalam hal itu sempat juga curhatnya ya. Itu iya karena senior Masuk kan lagi. curhat lah kita ya. Tapi kita semua ini saling bahu membahu lah. Ya, Baik. betul. Kalau untuk olahraga tetap kita saling membahu. Tidak ada Pak kata-kata tadi, tak ada kita mau menjadi kaya di cabur ini, tak ada. Yang ada kupak. Kupak ya, aduh. Kuyak. Kuyak. Kalau sekarang gitu, boleh nggak kalau kami mulai bicara tentang prestasi gitu kan? Boleh. Jadi yang saat ini yang sedang kadang bina gitu kan atlet gitu, prestasi apa mungkin yang sudah pernah mungkin tercapai ataupun langsung ke target aja lah kan dah, Iya. gitu kan? Itu untuk saat itu terus terang belum ada prestasi. Ya. Karena memang pada saat itu kita masih dalam proses pembinaan. Terus event-event nasional juga belum sempat kita ikuti karena memang kondisi keuangan itu sendiri. Betul. Namun secara global IBCA itu lahir di provinsi juga sudah membuahkan prestasi. Flashback kembali, Rohil bagian daripada Riau sudah membuktikan di kancah nasional. Iya. Namun pertanyaan Cigu tadi terhadap IBCA Rohil apa prestasi sampai saat ini belum ada Pak Belum, Cigu. ya. Nanti kita hanya pembinaan fokus kepada Prof. Yes. Oke. Nanti saya baru berani lantang Ya. IBCA itu adalah peraih medali. Tapi saat ini kami masih dalam proses pembinaan dan latihan. Ya, betul. Karena kita ini kalau untuk dinilai orang prestasinya memang harus ada ikut kejuaraan dulu. Betul. Macam awak, Esi dah banyak ikut kejuaraan? Enggak. Enggak. Enggak tahu deh. Dia tahu. Dari 200 orang, 200 tim di Indonesia, anggota Esi Kabupaten Rokan Hilir di nomor MLBB mengikuti dunia game 200 tim. 200 tim tuh kan. 200 tim masuk ke 6 besar. 6 besar senasional. Tapi balik lagi tadi kan, apresiasinya belum ada. Apresiasi pribadi lah kan, Betul. dari ketua sendiri ya. Itu yang iunya. Itu dia yang harus kita saling membuka diri, saling mensupport. Itu luar biasa dari 200 peserta se-Indonesia, atlet Rohil Iya, masuk 6 besar. Jadi mudah-mudahan nanti ada agenda kita di KONI, ini perlu kita bicarakan. Ya, Tidak hanya di IBCA saja. Kalau cabur di depan kita memang meraih prestasi, ya kenapa harus kita diamkan? Ya. Kita sama-sama dukung lah. Karena kalau dari lihat gambaran atau cerita-cerita atau pandangan dari pihak KONI ini, mereka ingin prestasi itu berupa emas. Emas itu kan diadakan oleh pemerintah seperti Kejuplop, Ya. Porprov. Nah, itu kan yang istilahnya yang nasional, memang dari program pemerintah itu. Tapi kan kalau kayak kita ini kan banyak juga dari pihak ketiga yang buat, kan? Bukan dari Pemda aja, dari pihak ketiga kan istilahnya bukan emas. Itu adalah sesuatu prestasi yang wajib dibanggakan ya. Karena yang dari luar ini kan ya, yang dari pihak ketiga buat ini lebih jelas, lebih menjanjikan melihat. Walaupun dari daerah masing-masing dari kitanya tidak terlalu mengembangkan itu, tapi kan pihak ketiga kan selalu mengembangkan itu. Kayak contohnya yang BN ini. Nah, BN itu kan pihak ketiga, bukan dari pemerintahnya kan. Malah pihak ketiga yang membangun. Malah itu yang trending topik nomor 1 kan. Nah, tapi karena argumen dari KONI atau dari yang lainnya harus dapat emas. Jadi kita bukan tertekan di emasnya. Pola pikirnya. Pola pikirnya. Kalau kita prestasi, ya aku bangga kan, bangga aku sebagai ketua ESI, anggota aku 6 besar dari 200 orang itu aku bangga. Untuk FF kemarin di Riau, Rohil juara 1. Juara 1. Itu pihak ketiga juga yang ada kan, itu dimulai sekarang juara 1. Tapi tidak dipandang juga kan. Itulah nanti akan kita bahas ya kan, ya. Tapi kalau boleh nyinggung sedikit nih kan, nyambung ketua tadi kan. Jadi ya kan. mungkin menurut pandangan saya,
mungkin ada kesalahan teknis mengenai bantuan kita tidak bicara dana, Iya, bicara anggaran ya kan. Artinya pembagian anggaran mungkin agak terbalik. Harusnya pembinaan ini yang lebih ditekankan. Betul. Betul kan, Anda? Betul. Daripada mohon maaf ya, mungkin kawan-kawan ada yang tidak setuju, bebas lah. Iya. Tapi memang kita sepertinya sepaham. Pembinaan ini yang harus ditekankan dari Ya, awal. betul. Karena apa? Karena kita jelas memasang target jangka panjang. Betul. Yang Anda bilang tadi mulai dari usia pelajar. Ya, nanti dia mau sekolah dengan yang lebih tinggi melalui jalur prestasi. Mungkin masih terus jalan lagi, terus dia bisa mengembangkan karirnya pula di IBCA kan gitu. Jadi atlet pro mungkin. Nah, artinya di sini mungkin ada kesalahan kan, Anda? Pola pikirnya, Pak. Gitu. Pola pikir. Pola pikirnya bahwa memang seperti kita bilang harus ada ini dulu, hasilnya dulu. Ya. Sedangkan pembinaan ini kita tertatih katakan. Iya. Gimana kan? Ya, pada dasarnya betul kata Tiku. Cuman kadang kita ini kan nggak mau jujur sih. Oke. Pada prosesnya adalah hal yang dilakukan oleh setiap cabur itu adalah pembinaan. Betul. Pembinaan, dan saya yakin dan percaya semua cabur mungkin juga melakukan hal seperti itu. Nah, tentu pembinaan ini cabur yang sudah masuk secara resmi keanggotaannya itu di KONI, tentu ada bantuan dari KONI. Nah, bantuan KONI inilah yang akan membuat kita menjadi termotivasi lebih giat lagi kan begitu. Nah, jadi hal yang seperti ini salah artikan. Harus kita meraih medali tidak. Betul. Nah, medali itu kita dapati tentu berdasarkan pembinaan atau latihan yang dilakukan oleh atlet kepada caburnya kepada atlet itu sendiri. Jadi betul Cikgu, pembinaan itu jangka panjang. Kita boleh buka data, nggak ada yang namanya latihan ataupun pembinaan itu tidak membuahkan hasil. Betul. Saya pastikan tidak tidak mengkhianati usaha tidak mengkhianati hasil. Saya pastikan. Namun ini saya bertegas karena saya juga lama di KONI dan lama di cabur. Kelemahan kita di lembaga kita sendiri ialah ketika besoknya itu baru prof baru kita sibuk melakukan pembinaan. Sehingga kita sibuk menyalah diri kita masing-masing, bahkan orang lain pun kita ikut salahkan. Kenapa tadi kita tidak dapat emas? Karena kita tidak melakukan pembinaan yang baik. Hanya 1 minggu dikasih uang, sudah selesai. Bahkan ada lagi masing-masing cabur beda-beda pola pandangan, pola pikirnya. Ya, saya rasa ini yang perlu kita luruskan. Saya berharap ke depannya KONI lebih intens melakukan semacam diskusi, ada ya sharing informasi, ada coffee morning KONI, diundang cabur-cabur. Seperti ini podcast ini luar biasa juga. Disaring pendapat cabur-cabur lain itu informasi. Jadi itu yang perlu. Jadi apa kendala cabur itu juga bisa didiskusi secara bersama-sama. Jadi tidak hanya tentang cabur ini begini begitu. Nah, kita mohon maaf tidak menyebutkan si A si B, hanya kita berpikir bagaimana semua cabur sama dalam konteks baik itu pembagian bantuan, pembagian informasi dan lain sebagainya. Begitu juga tanggung jawab dari cabur bisa melaporkan perkembangan atletnya. Kalau kita data semua udah setiap ada event kita share di grup tapi tetap saya pribadi ketua IBCA prestasi kepada SI, dan sampai saat ini cabur kami sendiri belum rapi betul untuk ya, karena istilahnya atlet pembinaan itu tidak maksimal kan proses pembinaan. Saya juga ada dapat di grup juga melihat bagus tuh, makanya itu yang menjadi atensi oleh lembaga KONI kita, cabur-cabur mana yang sudah sesuai diminta memenuhi syarat dan itu juga dihargai. Kami pun baru selesai kemarin yang di markas. Kemudian ada perintah juga dari provinsi untuk melaksanakan nonton bareng. Makanya ada spanduk di bawah sekretariat. Jadi nonton bareng Piala Dunia itu bukan karena untung pribadi, bukan. Itu karena perintah dari SI provinsi untuk melaksanakan nonton bareng. Makanya dilaksanakan. Kalau enggak habis tidur lagi ya. Malam. Ini tadi kan tadi dah sebutkan di awal, ini kita balik lagi agak ke depan bahwa untuk saat ini BCA ini kendala adalah di perlengkapan dan mungkin juga seperti tempat
sering lah gitu kan atau apapun itu. Nah, selain yang perlengkapan Kanda dalam hal pembinaan, dalam hal perekrutan ataupun penjaringan lah jatuhnya gitu kan. Itu kalau masalah penjaringan apakah Kanda jelasnya jemput bola nih. Ya. Nah, bagaimana nanti kalau seandainya ada yang berniat tapi nggak bisa menghubungi ini gitu loh. Nah, kayak kita juga kan nomor kontak contoh di Iman itu ada ibu ya, guru jas ya. Jadi kita sudah sampaikan kepada beliau untuk membuat semacam flyer juga. Oh, berarti demand itu kalau untuk kontak personnya silakan hubungi guru penjasnya ya, Bang, Oke, ya. ya. Nah, berarti guru penjasnya itu adalah wasit nasional ya. Iya, wasit Ah, yang sudah mengikuti Sudah pelatihan gitu wasit pelatihan. di Sumatera kan. Ini udah sesi terakhir ya, Cik ya. Iya. Seksi apa lagi intermezzo ataupun yang lainnya lagi. Kita bahas sebentar tentang MMA. Oke, MMA. Dari pembahasan kita semua tadi, Kanda, ya kan? Nilai terpenting, ya ini pandangan Kanda kan. Nilai terpenting bukan untuk MMA aja atau yang lainnya, ya, atlet-atlet lainnya. Nilai terpenting yang harus dimiliki oleh seorang atlet. Nah, itu penting tuh Kanda. Karena agar supaya cabur-cabur lain tahu juga bahwa mereka kan memiliki atlet masing-masing. Termasuk kami juga. Bagi Kanda nilai terpenting yang dimiliki atlet itu apalah? Nilai terpenting bagi atlet itu adalah kedisiplinan. Oke. Kedisiplinan setiap atlet itu akan membuahkan hasil menjadi atlet yang berprestasi. Makanya kelemahan kita di dalam pembinaan itu kita selalu lengah dengan waktu. Harus Lalai ya. boleh dikatakan lebih spesifiknya kita selalu menunda-nundakan waktu. Hanya waktu sekian jam sekian itu sudah dikumpulkan untuk latihan ini, ya kita mundur akhirnya lewat kaki. Makanya kedisiplinan itu menjadi poin penting bagi saya untuk melakukan pembinaan kepada atlet, termasuk kepada diri saya sendiri dan kita semua lah yang ditanyakan oleh Didakwa tadi untuk semua cabur gitu juga. Saya rasa poin pentingnya di situ. Kalau di situ sudah kita coba menghilangkan atau menganggap sepele, yakin dan percayalah atlet dan cabur itu sendiri tidak akan pernah maju. Betul. Berarti tergantung diri atlet itu masing-masing. Iya. Bisakah dia disiplin? Attitude-nya bagus kan? Yang disiplin itu kan luas. Iya. Jadi di situ disiplin attitude juga Iya, disiplin semuanya semua kan ya. disiplin. Kalau udah disiplin itu terkunci, yakin ya pasti dia akan tepat waktu. Terus makanan dia juga akan Lebih diatur ya. diatur dan semua kegiatan yang memang sudah dijadwalkan ya Teratur ya kan? teratur terlaksana dengan baik. Oke. Artinya dia lebih bertanggung jawab dengan yang sedang dijalani sekarang. Oke ya. Kemudian untuk pandangan Kanda sendiri di luar sebagai ketua kan? Nanti sebagai ketua kan. Di luar sebagai ketua IBCAMA ini satu kata ataupun satu kalimat dulu. Nanti Kanda kembangkan aja. Satu kata, satu kalimat yang menggambarkan IBCA MMA. IBCA MMA itu berani, tegas, dan bertanggung jawab. Mantap. Singkat, padat, dan tepat ya. Itu masuk semua tuh. Masuk lah semua. Ada itu lihat dah. Akhirnya dia dah masuk semua dah. Kalau sebagai ketua, Ya, pada halnya sama juga dengan kita di luar ketua, apalagi ketua atlet tentu sudah punya prinsip matang lah terhadap dengan yang kita sampaikan. Lanjut. Kita bahas. Tunggu dulu, satu lagi. Nah, Jadi kemudian harapan terbesar Kanda dari baik itu dari cabur sendiri, kemudian mungkin sebagai calon atletnya ataupun atlet yang sekarang sedang dibina. Harapan Kanda apa? Harapan saya selaku ketua IBCA MMA kami akan diri adalah bagaimana IBCA ini menoreh prestasi yang gemilang terhadap setiap melakukan ataupun mengikuti event-event baik itu Kejur Cup kalau nanti ada diadakan oleh KONI kedepannya maupun itu Kejurprov ataupun Poprov dan sampai ke Jurnas. Ya harapan saya atlet Royal itu berani tampil, berani bersaing dan berani mendapatkan juara. Betul. Harus berani ya. Iyalah. Berani dan disiplin tuh tadi kata kuncinya.
Sebelum menutup, ini mau nutup nggak? Tutup. Tutup nggak? Jadi dia Kan kita tahu ada kanda nama Ya. kan enggak? Sedikit lah Oke, ya. lanjut aja. Sedikit kanda tentang perkembangan agak-agak apa lah ini karena kita sama-sama ketua cabur Cabur. kan. Perkembangan KONI kanda ini kan termasuk pengurus KONI yang udah 3 periode kan ya. 3 periode dari zaman Pak Asrul, Pak Asrul, Pak Pak Muhtar Lupi, JC sama dengan Man Samsuri. Oke, ini udah termasuk 4 ya, 5. Dari setiap perkembangan yang Kanda alami selama menjadi pengurus KONI, bagaimana tanggapan Kanda tentang pengurus KONI yang tahun ini, periode ini? Ya kan? Apakah harus ingin diubah ataukah harus ada pembelajaran yang harus didalami lagi terhadap pengurus ini? Karena saya lihat dari perkembangan KONI ini agak signifikan penurunannya. Kalau penilaian aku ya tak tahulah dari yang lain ya, ini pribadi ini kan pribadi ya kan? Dari pribadi aku dari 3 orang jadi ketua nih selama ini aku berada jadi ketua SI ini baru 3 periode nih, Bang JC sama Samsuri sama yang Riwan. Agak ada penurunan yang sangat signifikan bagi aku ya. Bagaimana menurut Anda supaya mereka bisa berbenah ataupun tanggapan Anda tentang KONI gitu? Ya baik, beberapa ketua-ketua KONI sebelumnya mulai dari almarhum Pak Asrul Enor sampai Pak Muhtar Lutfi sampai ke mana juga pun Aladin Charles terakhir si Bang Samsuri dan juga Riwansa. Jadi untuk perspektif pandangan kita tentu berbeda-beda. Iya, betul. Betul kata Dinda tadi hanya pribadi, begitu juga kalau untuk secara luas kita juga belum bisa katakanlah Menjudge ya. menjustifikasinya, tapi perihal yang ditanyakan juga sama yang kita rasakan hari ini ada memang mengalami penurunan. Ya. Dari sisi mana? Ini pandangan pribadi yang saya laku ketua IBCA. Kalau dulu zaman mendiang Pak Asrul sampai zaman yang sebelumnya, kita itu selalu diundang. Iya. Rapat itu selalu diadakan. Dan bahkan kita tuh boleh dikatakan penuh undangan dari KONI. Iya, betul. Tapi KONI ini ya terasa Sampai saat ini belum ada undangan. belum ada undangan. Iya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita selalu ada diundang sebelum pembahasan kegiatan KONI kita diundang. Setelah ada pencairan KONI juga kita diundang. Supaya apa? Sesuai komitmen daripada ketua KONI yaitu adalah transparansi. Ya. Nah, kita dicabur kan tidak terlalu untuk menjustifikasi jauh terhadap anggaran. Iya. Tapi kita dicabur juga punya hak untuk mengetahui Transparansinya ada ya. terkait anggaran. Karena di dalam ADRT itu sudah jelas ada patokan ataupun pos anggaran dari Iya, cabur. betul. Maka saya tidak berbicara cabur kepentingan bicara cabur sendiri, berbicara pos daripada anggaran cabur. Nah, ini harus diterapkan secara adil dan transparansi. Iya. Adil itu bukan berarti bagi kita, Iya. tapi ya ada beberapa cabur jangan sampai yang tidak menerima bantuan cabur A. Artinya semuanya dilibatkan kan, Day? Semuanya dilibatkan, dibahaskan. Makanya Ya. cabur sebelum zaman kita diskusikan, oh ini Iya, data anggarannya, diskusikan. Jadi kita semua tahu. Jadi ya kita mohon maaf tidak ada nanti terindikasi like or like atau suka tidak suka. Betul. Padahal prinsip KONI jelas, lahirnya cabur itu tujuannya adalah sportivitas. Iya. Berarti kan kita junjung sportif. Sportif lah kita menggunakan anggaran, sportif kita melakukan kegiatan program kerja. Begitu juga cabur saya sendiri. Ketika dibantu ya sportif lah buat kegiatan. Iya. Dan sampai tidak dilaksanakan kan Betul. gitu. Dan cabur yang sudah dibantu tapi tidak dilaksanakan ya KONI punya hak untuk Coret. katakanlah Menonaktifkannya, menonaktifkan sementara sebelum laporan keuangan diterima. Karena kalau dari ADART KONI yang saya baca, saya pelajari, bahwa setiap cabur itu berhak mengetahui transparansi apapun yang dilaksanakan oleh KONI Kabupaten Kota sendiri. Makanya jangan beranggapan cabur tidak berhak ya kan ya. Karena statement-statement kayak itu yang mengundang propaganda nanti. Betul. Itu yang membuat bahayanya. Maka
kita harus pahami tentang ADRT kita masing-masing. Termasuk kita juga Jigu ADRT. Betul. Kanda mungkin lebih paham tentang ADRT IPCA MMA lah. Mungkin yang pihak lain ADRT masing-masing. Karena Artinya pedoman kita di situ. betul. Jadi artinya mungkin lebih ke ini kan ya, bagaimana organisasi koordinasi itu dibentuk di dalam tubuh KONI itu sendiri kan ya. Jadi kita berharap di situ, Ibu Dinda, kita berharap siapapun pengurus KONI-nya yang mampu membuka komunikasi. Ya. Karena kan kita cabur berharapnya di situ. Jadi KONI juga berdiri karena cabur. Lahirnya KONI itu karena putusan rekomendasi dari cabur. masing-masing. Karena penentuan suara itu jelas cabur. Dari cabur. Dan Porcam. Betul. Nah, jadi kita berharap keterbukaan apapun hal-hal yang sifatnya keuangan ya bisa disampaikan ke kita. Ya. Dan kita juga tidak akan melarang apa yang mereka laksanakan, tapi kan jelas ini itemnya, ini kebutuhannya, cabur ini dibantu sekian, cabur ini sekian. Jadi jangan sampai nanti karena ketidakadilan itu muncul rasa kekecewaan dari cabur. Nah, cabur itu kalau udah kecewa, kacau apalagi BCA kan. Yo. Itu. Jadi ya kan jangan. Jadi sebuah Karena termasuk koreksi untuk kita cabur juga kan. ya. Ya kan artinya tidak melulu yang kita bicarakan tadi hanya untuk itu saja, tapi koreksi untuk cabur kita sendiri. Bagaimana koordinasi ketua dan pengurus lainnya supaya bisa cabur ini betul-betul bisa tumbuh dan berkembang. Nih terakhir lah, ya Cigu ya. Terakhir lah, nak. Terakhir nanti aku terakhir lagi. Lanjut loh. Aduh, Ini pertanyaan di luar nih, di luar. Lanjut. Ini Kanda berhubung podcast ini adalah program SI Kabupaten Rokan Hilir. Harapan kami kan besar untuk kedepannya karena ada beberapa juga yang akan cabur kita undang. Kalau bisa 33 cabur kita undang semua kan. Tapi keterbatasan SDM-nya lah lagi Ciku ya. Makanya agak lambat-lambat. Pesan dari Kanda lah sebagai senior kami dari bidang organisasi juga, dari cabornya juga, dari IPCA MMA. Apalah pesan terhadap perkembangan kami ini ya kan untuk podcast kami. Untuk podcast. Apa pesan Kanda ke depannya untuk kami? Baik, saya perlu sampaikan apresiasi tinggi-tingginya kepada podcast yang dilaksanakan oleh SI itu sendiri kepada cabur-cabur yang sudah diundang ke Oktober. Ini menjadi sebuah momentum yang sangat berharga bagi saya ya pribadi, karena dengan ada podcast ini tentu kita sharing informasi, sharing informasi, dan ini bisa dilihat dan didengar langsung oleh rekan-rekan kita semua. Dan saya harapkan ke depan SI ini tetap berkembang dan lebih baik lagi, dan insya Allah IBCA akan selalu support. Siap. Mudah-mudahan apapun nanti kegiatan kita juga bisa saling kerjasama, tidak hanya di ruang lingkup sekretariat SI sendiri, jadi kita nanti podcastnya di luar. Iya, betul. Dan itu bisa nanti dikaji oleh kabor itu sendiri. Kanda kalau memang nanti ada kegiatan eventnya yang bisa kita podcast. Kalau ada event katakanlah kalau yang jadi ke Jogja, berarti kan kita mengundang ketua provinsi. Nah, itu ya kawan-kawan lebih langsung enak lagi kan. Betul. Udah kita fasilitasi. Ya, yang jelas statement saya untuk SI pada saat ini adalah terus maju dan semangat. Amin. Siap. Udah, kau deh ya, dulu di luar aku sebetulnya. Di luar sebetulnya. di luar. Atlet pro. Mungkin adu idola Kanda di MMA. Saat ini kita mulai dari internasional memang ada, tapi pada saat itu dia mungkin dalam konteks tidak lagi ikut, mungkin ada cedera ada. Siapa tuh Kanda? Itu Antonio, lengkapnya kurang juga. Ya, orang Sumatera Orang Indonesia ya. Kalau yang di luar Kanda? yang di luar ya jelas siapa. Khabib. Habib. Kan itu tuh. Tahu Khabib aja. Belum bilang. Betul. Oke. Oke. Oke, terima kasih.
Oke, udah panjang juga sih Bu kan. Udah. Walaupun sendiri tapi pembahasannya mah. Tapi ini sebetulnya bisa panjang lagi nih. Ya, Ya. kita nih panjang ya. Habis nanti pembahasan kita. Kita next kegiatan Iya. Boleh. Nanti dengan pembahasan yang lain lah. Mana tahu Kanda ada ingin podcast di luar, kami siap Boleh. bawa alat. Soalnya makanya doa nanti kalau jadi makanya sesuai komitmen kita Ya. nanti ada rakyat kita coba bahas secara bersama sejauh mana kesiapan dari KONI untuk membantu cabang Solo. Kalau Ya. memang itu terpenuhi kita buat komitmen saya nanti saya akan undang kawan-kawan kan. Iya. Siap. Lebih mendalami karena secara spesifik ya namanya kemarin ketua Matai dan ini bicara memang secara spesifik belum ini. Iya. Tapi ada yang nanti dari provinsi narasumber nanti beliau hadir ya sekaligus ya. Kami nanti nih undang dulu ketua cabur semua Ya. Kanda, nanti terakhir baru Koni ya kan. Iya. Ya, ketua caburnya kan banyak lagi. Oke, terima kasih banyak kepada Ganda sebagai ketua IBC MMA. Kami juga berharap dari SI dengan segala macam kendala dan halangannya tidak menjadikan itu Ganda mundur, malah harus semakin maju. Harus. Karena kita tahu sendiri karakter Ganda seperti apa. Iya. Walaupun pakdul. Tapi mudah-mudahan ada jalan keluar Ganda. Ah, Bisa terpenuhi perlengkapan semuanya. Kita punya ibaratnya sasana sendiri gitu kan, bisa kita buat ring sendiri. Dan juga dalam pembinaan atlet ini mudah-mudahan sesuai dengan target Ganda. Karena persiapan kita untuk Puncak 2027 ya. Kanda di mana? BCA memang. Dumai atau Siak? Umay. Dumai. Porprov. Oh, Porprov ya. Profil. Porprov. Kalau kita di Siak tetap ya. Doalah. Amin, mudah-mudahan. Rohil membawa hasil yang sangat baik. Terima kasih banyak kepada Ketua BCA MMA lah, Kanda Zulfikar telah mau hadir Yes. mampir di Studio. ruangan Mhm. kecil kami ini. Kecil-kecil tapi jadilah. Rawit. Oke, sebelumnya ada kata-kata Kanda silakan. Kata-kata hari ini. Kata hari ini Kanda. Kata-kata hari ini berani, tegas dan bertanggung jawab. Oh iya. Itu kata-kata. Itu. Baca. Nah, kata-kata aku tetap tuh Kanda. Yang mana? If you never try, you never know. Ciao. Kalau tidak mencoba, Tidak akan tahu. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di selanjutnya. Salam olahraga. Jaya. Oke. Sama-sama. Terima kasih. Kita sukses selalu. Satu.